Akibat gagal bayar pinjol pinjam duit. Memahami bahaya gagal bayar pinjaman online di aplikasi pinjam duit di bawah perusahaan PT Stanford Teknologi Indonesia yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan surat tanda berizin NOCAP 5D 05/2021 sejak tanggal 24 Agustus tahun 2021. Hal ini menjadi penting karena jika Anda sebagai nasabah tidak membayar pinjaman Anda di pinjam duit dengan tepat waktu, maka Anda berisiko di blacklist dari daftar peminjam nasional berdasarkan riwayat pinjaman Anda di pinjam duit. Niat yang baik dan penghasilan yang jujur harus diteguhkan saat mengambil pinjaman online di pinjam duit. Jangan mudah percaya dengan pencairan cepat jika Anda tidak menyadari berapa banyak bunga yang dibebankan pada pinjaman online Anda di pinjam duit. Karena ada bahaya jika tidak melunasi pinjaman online, maka akurasi pembayaran Anda menjadi sangat penting. Mengajukan pinjaman online seringkali dilatar belakangi oleh kebutuhan yang mendesak. Terlepas dari kesederhanaan teknik pinjaman segera dikirim ke akun Anda dalam beberapa menit. Namun, jika pembayaran terlambat dan tidak sesuai dengan tenor yang ditetapkan, pasti akan ada masalah. Berikut 6 akibat gagal bayar pinjaman PINJAMDUIT. 1. Tidak bisa pinjam lagi dimanapun karena data di SLIK OJK tercatat buruk. Saat mengisi form pengajuan pinjaman di pinjam duit, maka PT Stanford Teknologi Indonesia sebagai penyedia jasa pinjam meminjam seringkali membutuhkan foto KTP, NPWP, KK, slip gaji, dan informasi rekening internet banking. Data Anda ini digunakan untuk menentukan identitas lengkap peminjam. Jika suatu hari ada masalah, seperti tidak membayar pinjaman online dengan batas waktu atau tidak melunasinya, info identitas akan dikirimkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan SLIK OJK dan Pusat Data Fintech Lending atau dikenal PUSDAFIL, sehingga identitas Anda yang memiliki masalah kredit seperti gagal bayar dapat dengan mudah diidentifikasi oleh perusahaan peminjaman uang lainnya termasuk leasing dan perbankan. 2. Bunga pinjaman dan denda semakin tidak wajar. Bunga pinjaman online yang belum dibayar akan terus dihitung. Risiko ini berpengaruh pada penumpukan bunga dan denda yang harus ditanggung akan terus diakumulasi. Angkanya mungkin bisa mencapai puluhan juta. Selain itu, jika pinjaman lewat jatuh tempo, pinjaman kumulatif akan disertai dengan denda. Karena dimasukkannya bunga pinjaman dan denda, total utang bertambah seiring dengan bertambahnya tunggakan. 3. Dibanjiri panggilan telepon, SMS dan WhatsApp penagihan hutang. Jika peminjam gagal bayar namun tidak segera melakukan pembayaran cicilan, maka pihak gagal bayar pinjam duit akan menyewa debt collector untuk menagih. Dalam hal ini, Anda akan didatangi di lokasi yang berbeda di mana Anda melakukan bisnis, seperti rumah, kantor, atau perusahaan Anda. Akibatnya, Anda tidak bisa bebas beraktivitas karena debt collector terus mengawasi Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Selain itu panggilan telepon, pesan SMS dan WhatsApp dari pinjam duit berisi penagihan hutang akan terus masuk ke nomor Anda. Sebagai upaya PT Pinjam Duit untuk memastikan Anda tidak mengalami gagal bayar atau terlambat bayar yang merugikan Anda dan perusahaan pinjam duit. 4. Penagihan ke orang terdekat sebagai kontak darurat Anda. Penyedia pinjaman online seperti pinjamduit.co.id sering meminta informasi kontak pribadi Anda seperti nama dan identitas orang terdekat, seperti anggota keluarga di rumah, anggota keluarga yang tidak di rumah, atau teman atau atasan Anda. Jika Anda tidak membayar pinjaman Anda tepat waktu, maka informasi ini digunakan untuk menindaklanjutinya. Kemudian, sebagai salah satu bentuk hukuman sosial, kontak darurat Anda akan ditagih atas pinjaman Anda. Sekali lagi Anda baca, kontak darurat Anda akan ditagih atas pinjaman Anda. Maka dipastikan Anda akan merasa malu ketika bertemu dengan kontak darurat Anda karena tidak mampu mengembalikan pinjaman online Anda di pinjam duit. 5. Sanksi peminjaman sesuai dengan perjanjian, tetapi tidak berupa sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana penjara karena tidak memenuhi syarat-syarat perikatan utang. Muhammad Khoirul Anam, anggota Komisi Hak Asasi Manusia,
mengatakan di situs hukum online bahwa mereka yang tidak membayar pinjaman online tidak dikenakan hukuman pidana. Di sisi lain, peminjam tidak boleh melepaskan komitmennya karena prosedur pembayaran peminjam masih dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian kedua belah pihak. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jika Anda suka dengan konten video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update informasi dalam video-video kami berikutnya.